wabarakatuh. Selamat sore, Pak dan teman-teman sekalian. Kami akan memulai diskusi kami yang tentang perkembangan kurikulum, fasilitas guru, dan penerimaan murid di sekolah Eropa pada masa Eropa Klasik. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Triyoga Maulana S. Pada Yoga disilakan. Nampak weh? Nampak guys? Belum. Kenapa sini astaga? Nampak? Belum, cuma kosong aja baru, Kot. Nah, baru. Ya. Turunin. Ke atasnya. Nah. Dibacakan Yoga. Baik, saya akan membacakan diskusi pada hari ini. Perkembangan ILS. Setelah Hindia Belanda diterima kembali dari tangan Inggris pada tahun 1816 oleh para komisaris jenderal, maka pendidikan ditanggapi secara lebih sungguh-sungguh, namun kegiatan mereka hanya tertuju pada anak-anak berdarah Belanda. Sekolah Belanda atau Europees Legerschool sejak mulanya dimaksud agar sama dengan yang di Nederland, walaupun terdapat perbedaan tentang muridnya. Khususnya pada permulaannya, prinsip kondisi ini merupakan prinsip yang dominan. Selama sekolah ini ada tujuan utama, taraf permulaan ialah mengembangkan dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan keturunan Belanda. Kebanyakan Indo-Belanda termasuk anak-anak yang lahir dari hubungan yang tak legal. Lanjut ya. Yang kedua. Akan dibacakan oleh Nia. Kurikulum ELS. Tujuan ELS bukan lagi mendidik orang agar taat beragama, melainkan menjadi anak warga negara yang baik. Kurikulum terdiri atas mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi, dan mata pelajaran lain. Menurut peraturan kurikulum, dapat diperluas dengan mata pelajaran yang lebih tinggi seperti ilmu alam, dasar-dasar bahasa Prancis, bahasa Inggris dan Jerman, matematika, dan lain-lain. Bahasa Prancis mula-mula dimasukkan ke ELS pertama pada tahun 1868 dan merupakan mata pelajaran yang penting sebagai syarat memasuki HBS. Lambat laun timbul kritik terhadap bahasa Prancis dengan saran agar mata pelajaran ditiadakan. Alasannya ialah bahwa Indonesia terletak di antara negara jajahan berbahasa Inggris, maka sudah selayaknya bahasa Prancis diganti dengan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di ELS. Perkumpulan guru-guru Belanda di Hindia Belanda dalam rapat umum tahun 1906 mengemukakan bahwa anak-anak Indo
belajar bahasa Prancis memakan waktu yang lama di samping belajar bahasa Belanda. Walaupun banyak kritik dilancarkan, namun prinsip konkordansi sangat kuat dan menghapus bahasa Prancis akan membuat ELS inferior dan menimbulkan kesukaran bagi anak-anak yang melanjutkan perjalanannya di negeri Belanda. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia. Sofia. Fasilitas. Menurut laporan inspeksi tahun 1891 dan selanjutnya, gedung S selalu dalam kondisi yang baik. Perabot buku dan alat pengajaran yang lain selalu lengkap. Ini berarti bahwa untuk anak-anak Belanda disediakan sekolah yang paling baik dan paling lengkap. Berbeda dengan sekolah untuk anak-anak Indonesia. Sejak tahun 1905, tiap ELS telah memiliki perpustakaan yang senantiasa diperluas karena untuk tiap murid kelas 3 sampai 7 disediakan 0,40 per tahun untuk perpustakaan sekolah, sedangkan untuk instalasi pertama diberikan sebanyak 40 dengan rata-rata sekitar 3.600 buku per sekolah pada tahun 1910. Menurut peraturan pemerintah, gedung sekolah dibuat dari batu bata dengan atap genting di lokasi yang tenang dan bebas debu, jarak yang cukup jauh dari jalan raya. Perkarangan sekolah biasanya luas ditanami dengan pohon-pohon yang rindang. Selanjutnya sekolah mempunyai pendidikan jasmani pada waktu hujan. Selanjutnya ada guru. Berbagai usaha dijalankan untuk memperoleh guru yang berkualifikasi tinggi, yakni mendatangkan guru dari Belanda, melatihnya di Indonesia atau menyuruh pemuda ke Nederland untuk pendidikan guru. Karena tidak mudah mendatangkan guru dari negeri Belanda, maka tiap tahun dikirim 24 calon ke Nederland untuk belajar selama 2 tahun pada sekolah guru atas biaya pemerintah. Walaupun guru-guru telah dididik di Indonesia, guru baru masih terus didatangkan dari negeri Belanda. Pertama, karena masih kekurangan guru, akan tetapi juga untuk hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan guru-guru yang segar dari Nederland, sehingga dapat memelihara suasana Belanda yang murni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan murid baru. Semua anak orang Eropa dan mereka yang secara legal dipersamakan dengan orang Eropa berhak untuk memasuki sekolah ini, asal salah seorang orang tuanya adalah orang Eropa. Kelompok lain yang mudah memasuki sekolah ini adalah orang-orang Afrika, selama mereka beragama Kristen diterima sebagai murid di sini. Kelompok lainnya adalah anak-anak serdadu dari Manado, Ambon, Ternate, dan Tidore, asal mereka beragama Kristen dan berada di luar daerahnya. Walaupun ELS didirikan dengan maksud memberi pendidikan bagi anak Belanda, namun sekolah ini juga penting bagi anak-anak Indonesia, karena juga menerima anak-anak dari golongan-golongan di atas tadi. Akan tetapi, penerimaan anak-anak Indonesia senantiasa merupakan masalah yang tak kunjung terpecahkan dengan memuaskan kedua belah pihak. ELS yang sedianya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang disamakan statusnya kemudian dirumuskan sebagai sekolah untuk pendidikan Eropa yang membuka jalan bagi anak Indonesia untuk memasukinya. Masa lunak pada zaman liberal yang memberi kebebasan luas kepada anak Indonesia untuk menikmati pendidikan Barat menimbulkan reaksi di kalangan orang Belanda yang direalisasikan dalam peraturan tahun 1894 yang menentukan bahwa anak Indonesia tidak boleh melebihi usia 7 tahun agar dapat diterima. Ini tidak berlaku bagi anak Belanda. Yang kedua, penerimaan anak bukan Belanda jangan menyebabkan ditolaknya anak Belanda karena kekurangan tempat.
Yang ketiga, untuk anak Indonesia dikenakan pembayaran uang sekolah yang lebih berat. Yang keempat, anak Indonesia tidak boleh tinggal di kelas yang sama lebih dari 2 tahun. Tidak berlaku bagi anak Belanda. Usul dari J.H. Abendanon pada masa politik etis untuk memperluas penerimaan anak Indonesia di LS ditolak. Akan tetapi pada tahun 1903, peraturan diperlunak. Akan tetapi, segera timbul reaksi atas kelunakan penerimaan itu. Pada tahun 1905 diadakan angket untuk mengetahui pengaruh anak Indonesia terhadap mutu intelektual, moral, dan bahasa Belanda. Pada tahun 1908 timbul gerakan baru di Indonesia, yaitu Budi Utomo, yang dalam kongresnya pada tahun 1908 meminta kepada pemerintah Belanda agar jangan terlampau banyak mengadakan rintangan bagi anak-anak Indonesia untuk memasuki ELS. Pada tahun 1911 diadakan peraturan untuk menerima anak Indonesia berdasarkan kebutuhannya, yaitu berdasarkan status sosial dan pendidikan orang tua. Walaupun sekolah kelas 1 pada tahun 1914 diubah menjadi HIS yang berbahasa Belanda, namun keinginan anak Indonesia untuk masuk ELS tidak berkurang. Lanjut. Adapun keberatan terhadap penerimaan anak Indonesia, yaitu karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahasa Belanda telah mulai diajarkan di sekolah kelas 1 atau HIS. Yang kedua, banyak anggapan bahwa dengan masuknya anak Indonesia ke ELS sering menurunkan mutu dari ELS. Kemudian bahwa kurikulum ELS tidak sesuai dengan anak Indonesia. Alasan bahwa anak Indonesia menurunkan mutu pendidikan tidak dapat dipertahankan karena dibantah oleh angka-angka rapor. Semua alasan itu sebenarnya tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, sejak 1902, ELS bukanlah semata-mata sekolah untuk anak orang Barat, melainkan sekolah yang memberikan pendidikan Barat. Maka memasuki ELS secara legal bukan suatu privilege, melainkan suatu hak berdasarkan undang-undang. Hanya karena penerimaan anak Indonesia dikenakan berbagai rintangan, maka tampaknya seolah-olah suatu keistimewaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niken. Baiklah, selanjutnya, alasan memasuki ELS. Alasan memasuki ELS walaupun telah didirikan HIS, yaitu yang pertama, selama beberapa dekade, ELS merupakan satu-satunya sekolah yang memberi persiapan untuk ujian pegawai rendah ataupun Glen benar, dan untuk melanjutkan pelajaran ke HBS dan seterusnya ke universitas untuk sekolah dokter di Jawa dan Osvia sekolah Pamong Praja. Selanjutnya, ELS memberi jalan yang lebih terjamin dan pendek untuk kelanjutan pelajaran. Kualitas ELS selalu lebih tinggi daripada HIS dalam kenyataannya pendidikan dan juga di mata para majikan. Standar akademis ELS sama dengan yang di Nederland. ELS adalah sekolah elit yang memberi prestige yang tinggi kepada anak dan guru orang tua. Populasi sekolah. Dalam 3 dekade, jumlah anak Belanda dari tahun 1890 sampai 1918, pertumbuhannya hanya 68%. Setelah itu, salah satu alasannya ialah bahwa pada tahun 1870, semua anak Belanda telah mendapat kesempatan untuk bersekolah dan pertambahan jumlah murid sejalan dengan pertumbuhan jumlah anak yang mencapai usia sekolah. Jadi tidak ada kebutuhan akan pendidikan yang masih harus dipenuhi. Sebaliknya, di kalangan orang Indonesia kebutuhan akan pendidikan jauh lebih besar daripada yang pada diberikan di ELS. Maka pertambahan jumlah anak Indonesia relatif lebih besar
yakni 8 kali lebih cepat daripada pertambahan anak-anak Belanda. Jumlah anak Cina relatif lebih cepat bertambah dibandingkan dengan kelompok rasial lainnya. Sejak tahun 1908, maka mendapat kesempatan memasuki HCS Holland China School. Ini. Sekian hasil diskusi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, Pak. Rahma. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.